Shalom, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya yakin dan percaya kita semua dalam keadaan yang baik. Sekalipun masa-masa yang sulit ini, kita masih bisa menikmati berkat Tuhan. Sebab Tuhan Yesus teramat baik bagi kita semua. Pada kesempatan ini, saya ingin membagikan fondasi kehidupan di masa-masa yang sulit, supaya kita bisa bertahan sampai masa sulit ini berakhir. Bahkan di masa sulit ini kita bisa naik level. Kita baca terlebih dahulu firman Tuhan di dalam Amsal 10 ayat kedua sampai kelima. Harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna, tetapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Fondasi kehidupan yang pertama kita harus tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan dengan cara yang fasik, cara yang curang, cara yang tidak benar, itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan hasil yang kita peroleh dengan cara yang tidak benar itu tidak akan bisa kita nikmati. Tidak akan pernah bisa kita kumpulkan. Dan hidup kita akan tetap berada di level yang rendah itu. Karena ketika kita bekerja dengan cara yang curang, memang kita memperoleh hasil lebih banyak, tetapi itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan bisa membuat apa yang telah kita kumpulkan ini lenyap begitu saja. Kehidupan kita banyak aspek, kesehatan, aspek keluarga, dan lain-lain. Ketika kita berlaku curang di dalam pekerjaan kita, dampaknya bisa kepada keluarga, bisa kepada kesehatan kita. Bisa saja ketika kita sudah mendapatkan hasil yang banyak, aspek kesehatan kita bocor. Kita mudah sakit. Akhirnya, kita harus mengeluarkan biaya lebih banyak dari yang kita dapatkan. Oleh karena itu, janganlah kita berlaku curang di dalam apapun yang kita kerjakan. Lakukanlah dengan cara yang benar di hadapan Tuhan, dan pastinya kita benar di hadapan manusia. Ketika itu kita lakukan, maka kita akan selamat dari maut. Artinya, tidak akan ada kebocoran di aspek kehidupan kita yang lain. Kita akan bisa mengumpulkan apa yang kita peroleh untuk membangun kehidupan kita naik level, atau setidaknya untuk membuat kita bisa bertahan sampai masa-masa yang sulit ini berakhir. Oleh karena itu, hiduplah benar di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama kita manusia. Yang ayat ketiga, Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan, tetapi keinginan orang fasik ditolaknya. Ini kita harus ingat, kita harus pegang bahwa Tuhan selalu mencukupkan kebutuhan saudara dan saya, bukan keinginan. Tuhan mencukupkan kebutuhan. Sekalipun saat ini mungkin pekerjaan kita adalah pekerjaan yang memperoleh laba yang sangat kecil, hanya cukup untuk makan, tetapi Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita kelaparan. Tuhan pasti mencukupkan kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar kita, makanan, kita untuk sekolah. Tuhan pasti cukupkan itu. Ingatlah itu. Ketika kita mengingat akan hal itu, kita akan terus bersemangat. Iman kita tidak akan goyah. Kita tidak akan mudah menyerah, sehingga kita mampu bertahan di masa yang sulit ini. Bahkan kita bisa naik level. Oleh karena itu, jangan menyerah. Ingat selalu, Tuhan pasti mencukupkan kebutuhan kita semua. Ayat yang keempat, tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Apa arti dari firman Tuhan ini? Sudah sangat jelas. Orang yang malas tidak akan memperoleh hasil apapun di dalam hidup.
Tetapi orang yang rajin, hidupnya akan bisa menjadi kaya. Oleh karena itu, di masa-masa yang sulit ini, lakukan yang terbaik. Tuhan sudah memberikan sesuatu di dalam setiap hidup kita. Mungkin ada yang diberi talenta menyanyi. Saat-saat ini kita kesulitan bekerja, kita masih sulit untuk mencari pekerjaan. Gunakan talenta itu dengan buka les vokal. Atau kita membuka karena keahlian kita di bidang matematika, fisika, kimia, kita bisa buka les-lesan untuk anak SMP atau SMA. Bahkan kita bisa membuka homeschooling. Oleh karena itu, marilah, bersemangatlah, bekerja keraslah, bekerjalah dengan rajin. Sekalipun saat ini kita masih sulit mencari pekerjaan, Tuhan sudah menyediakan pekerjaan. Pekerjaan itu ada di tangan. Pekerjaan itu ada di sekitarmu. Saya tidak tahu apa yang ada di sekelilingmu yang bisa menghasilkan uang, menghasilkan keuntungan. Tapi Tuhan sudah taruh itu ada di sekelilingmu. Berdoalah, minta hikmat kepada Tuhan. Carilah apa yang dapat kita kerjakan. Kerjakanlah dengan bekerja keras. Memang awal kita memulai akan sulit, tetapi langkah pertama kita, jikalau kita mau melangkah, melakukan bekerja keras, firman Tuhan ini berkata, tangan yang rajin menjadikan kaya. Oleh karena itu, bekerja keraslah. Apapun itu, lakukan dengan benar. Saya yakin dan percaya, Tuhan pasti memberkati. Ayat kelima. Siapa mengumpulkan pada musim panas, ia berakal budi. Siapa tidur waktu panen, membuat malu. Hal ini mengajarkan kita untuk bijak. Bijak dalam hal waktu. Kita harus memaksimalkan waktu di dalam kehidupan kita. Kita nggak boleh hidup seenaknya. Waktu kita 24 jam. Kita tidur 8 jam. Di malam hari dari jam 10 sampai jam 6 pagi. Di sisa waktu itu, pergunakanlah dengan bijak. Jangan malas. Jangan beri celah kemalasan itu ada di dalam waktu untuk bekerja. Kita punya puluhan jam untuk bisa memaksimalkan apa yang Tuhan titipkan dalam hidup kita di dalam pekerjaan itu. Kerjakanlah. Kerjakan. Jangan sampai kita merasa malu karena kita tidur di waktu panen. Hal ini berkata kita tidur bermalas-malasan pada waktu kita bisa bekerja. Tuhan tidak mau kita bermalas-malasan. Tuhan pasti akan memberkati orang yang rajin. Tuhan pasti memberkati orang yang bekerja keras. Tuhan pasti akan mengangkat orang yang bekerja keras, orang yang setia terhadap pekerjaannya. Oleh karena itu, bijaklah di dalam mempergunakan waktu. Selagi ada waktu, pergunakanlah. Jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Apapun itu, kerjakanlah semaksimal mungkin. Tuhan pasti akan memberkati. Oleh karena itu, marilah kita pegang fondasi kehidupan ini di masa-masa yang sulit ini. Sekalipun masa-masa yang sulit ini, kita akan bisa bertahan sampai kesudahan masa yang sulit ini. Bahkan di tengah masa yang sulit ini, kita bisa naik level. Yang terpenting bagi kita adalah yang pertama, kita harus hidup benar di dalam pekerjaan atau apapun itu. Kita harus hidup benar di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama kita. Yang kedua, kita tidak boleh menyerah. Kita harus terus bersemangat dengan cara kita mengingat bahwa Tuhan pasti mencukupkan segala kebutuhan kita. Yang ketiga, kita harus rajin, kita harus bekerja keras. Dan yang keempat, yaitu kita harus bijak dalam mempergunakan waktu yang Tuhan berikan dalam hidup kita.
Semoga firman ini memberkati kita semua dan kita bisa bertahan di tengah masa yang sulit ini sampai akhir masa yang sulit ini. Bahkan kita bisa naik level di tengah masa yang sulit ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.